Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa, demikian juga para peserta Zoom yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai pada bab terakhir dari kitab Fadlul Islam ya. Inilah pertemuan terakhir dari pembahasan kitab Fadlul Islam yaitu bab dengan judul bab At-Tahdzir minal Bid'ah ya, yaitu peringatan dari bahaya bid'ah. Maksud dari Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah ketika membawakan bab ini adalah untuk mengingatkan bahwasanya kemuliaan Islam itu tidak bisa diraih kecuali dengan Islam yang murni. Keutamaan Islam itu tidak bisa diraih kecuali dengan Islam yang murni, yaitu seorang tidak bisa mendapatkan kemuliaan Islam ya, kecuali menjauhkan dirinya daripada bid'ah. Jika dia terjerumus dalam bid'ah, ya maka dia akan menodai keutamaan Islam. Maka sungguh indah Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah menutup pembahasan Fadlul Islam dengan mengingatkan kembali tentang bahaya bid'ah. Kita sudah pernah lewat sebelumnya, bab sebelumnya di mana beliau memperingatkan tentang bahaya bid'ah. Beliau ulangi lagi dan sebagai penutup dari kajian kitab Fadlul Islam tentang peringatan dari bahaya bid'ah. Allah telah memperingatkan dalam Al-Qur'an ya, dalam Al-Qur'an ya. Allah peringatkan bid'ah ya, bahaya bid'ah. Atau saya sebutkan ya bahwasanya mohon maaf. Peringatan tentang bahaya bid'ah ya. Peringatan tentang bahaya bid'ah ada dalam Al-Qur'an ya. Dalam Al-Qur'an. Kemudian dalam hadis-hadis banyak sekali, yang kedua dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dalam perkataan para sahabat, perkataan salaf, perkataan para sahabat dan para salaf. Adapun dalam Al-Qur'an dalam dua ayat ya. Yang pertama ada dalam surat Al-Hadid ayat 27. Al-Hadid ayat 27, yaitu ketika Allah mencela bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang Nasara. Kata Allah, "Warahbaniyatan nabtada'uha." Warahbaniyah ibtada'uha. Kata Allah itu bid'ah rahbaniyah yang mereka ada-adakan. Bid'ah rahbaniyah yang mereka ada-adakan. Apa bid'ah rahbaniyah tersebut? Bid'ah rahbaniyah Allah ibtada'u yang mereka bid'ahkan, yang mereka ada-adakan. Rahbaniyah di sini sebagian ulama menafsirkan adalah meninggalkan wanita demi untuk beribadah ya. Tidak mau menikah, tidak mau menikah. Demi untuk mendekatkan diri dan sibuk di kuil-kuil untuk beribadah agar fokus ibadah. Ini bid'ah dalam ibadah ya. Kalau kita boleh simpulkan ini bid'ah dalam ibadah. Kemudian yang kedua, Allah sebutkan juga dalam Quran surat Al-An'am 159 ya. 6159. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'."
farraqu dinahum wa kanu syi'an. Lasta minhum fi syai'. Ya. Ini artinya sungguhnya orang-orang yang memecah-mecah agama mereka ya. Ya sesungguhnya orang-orang yang memecah-mecah agama mereka. Dan mereka jadi berkelompok-kelompok, lalu mereka menjadi berkelompok-kelompok. Berkelompok-kelompok. Lasta minhum fi syai', maka bukan tanggung jawab engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian salaf menafsirkan bahwasanya ayat ini turun terhadap ahlul ahwa dan ahlul bidah. Datang riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun riwayatnya diperselisihkan, ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan ya. Seperti dalam riwayat dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi membacakan firman Allah, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Kata Nabi, hum ahlul bidah wal ahwa min hadhil ummah. Ya, mereka adalah ahlul bidah dan ahlul ahwa dari umat ini. Namun dalam sanadnya ada Mu'allal bin Nufail ya. Dikatakan oleh Haythami rijaluhu rijalus sahih, disahihkan oleh Haythami. Ya. Rijalnya riwayat yang sahih. Bahkan datang kecuali Mu'allal bin Nufail dan dia juga perawi yang thiqah ya. Oleh karenanya dalam riwayat yang lain juga Al-Haythami mengatakan isnaduhu jayyid. Jadi datang dalam sebagian riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun ada khilaf tentang riwayat ini dan dihasankan atau dinilai baik oleh sebagian ulama. Dikatakan bahwa sini adalah tentang ahlul bid'ah. Tentang ahlul bid'ah dari umat ini. Dan kita tahu ahlul bidah terpecah-pecah terutama karena masalah akidah, terutama karena bid'ah akidah, ya. Terutama karena bid'ah akidah. Bid'ah dalam akidah. Seperti dalam hadis yang masyhur yang sudah kita bahas sebelumnya tentang iftiraqul ummah, bahwasanya Rasulullah SAW berkata, iftaraqatul yahud ila 71 firqah wa iftaraqatin nasara ila 72 firqah. Yahudi terpecah menjadi 71, ya, Nasara terpecah menjadi 72, wa sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah, dan umat ini terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya neraka kecuali satu. Kebanyakan ulama menafsirkan bahwasanya firqah-firqah ini karena khilaf dalam masalah akidah. Makanya mereka menafsirkan firqah tersebut adalah Syiah, kemudian Khawarij misalnya, atau Mu'tazilah atau Murji'ah. Ini semua masalah akidah. Ini semua masalah akidah. Termasuk Khawarij yang melakukan pemberontakan juga dibangun di atas masalah akidah karena mengkafirkan kaum muslimin. Sehingga dari sini Allah memperingatkan tentang bahaya bid'ah, baik bid'ah dalam amalan, ya, dalam ibadah, maupun bid'ah dalam akidah, Dua-duanya berbahaya. Adapun hadis-hadis Nabi memperingatkan tentang bahaya bid'ah telah lalu banyak sekali. Ya, seperti iyyakum wa muhdatsatil umur, atau man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa rad. Siapa yang mengamalkan suatu amalan tidak ada contoh dari kami maka tertolak. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa rad. Siapa yang mengadakan perkara dalam agama yang bukan dari perintah kami maka tertolak. Ya, di sini Nabi peringatkan tentang bahaya bid'ah. Juga Rasulullah SAW mengatakan, fa inna khairal hadithi kalamullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik perkataan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa syarrul umuri, dan seburuk-buruk perkataan, seburuk-buruk perbuatan adalah bid'ah yang baru-baru, muhdatsatuha, perkara-perkara yang baru dalam agama. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap perkara baru dalam agama adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah sesat, ya. Hadis-hadis Nabi sangat banyak, dan sebagian telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ini banyak hadis, ya. Banyak hadis. Dan pada pertemuan kali ini kita akan menyampaikan sebagian hadis dan juga perkataan para sahabat terutama tentang peringatan terhadap bid'ah. Terhadap bid'ah. Semua yang datang dari para sahabat, dari Ibnu Umar, dari Ibnu Abbas, dari Hudzaifah,
semuanya memperingatkan tentang bahaya bid'ah, ya. Ya, tidak ada yang mengatakan ada bid'ah yang bagus. Semuanya mengatakan bid'ah buruk. Kecuali satu dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika melihat salat tarawih yang dilakukan secara berjamaah, maka Umar berkata, nikmatil bid'atu hadhihi. Sebaik bid'ah adalah ini, dan para ulama bahas itu maknanya adalah bid'ah secara bahasa, bukan bid'ah secara syar'i, secara istilah. Kenapa? Karena salat tarawih yang dilakukan oleh para sahabat di zaman Umar bin Khattab sudah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah salat tarawih, hanya saja kemudian terputuskan karena di zaman Abu Bakar, karena Abu Bakar radhiyallahu taala anhu sibuk menstabilkan keamanan, munculnya nabi-nabi baru sehingga terjadi peperangan-peperangan. Kemudian di zaman Umar bisa dikerjakan kembali, dan ini sudah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Nabi tidak melaksanakan salat tarawih secara sebulan penuh karena Nabi takut diwajibkan, ya. Rasulullah ketika itu para sahabat hadir ingin salat tarawih bersama Nabi. Dia mengatakan, saya tahu semalam kalian hadir namun saya tidak datang karena saya takut diwajibkan. Kalau diwajibkan berat bagi para sahabat karena itu masih masa turun wahyu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka ketakutan itu sudah tidak perlu dikhawatirkan. Akhirnya para sahabat salat tarawih tiap malam karena itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sinilah kemudian Umar bin Khattab mengomentari salat tarawih yang dilakukan tiap malam dengan mengatakan nikmatil bid'atu hadhihi. Ya, sebaik-baik bid'ah adalah ini, karena ini dari perkara yang ditinggalkan kemudian dihidupkan kembali. Dan itu sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun perkataan para sahabat yang lain, tidak ada sedikit pun satu sahabat yang mengatakan bid'ah hasanah, enggak ada. Semuanya mencela bid'ah, semuanya mencela bid'ah. Nanti kita akan nukil sebagiannya dalam kitab Fadlul Islam. Taib, jadi peringatan baik bid'ah dalam Al-Qur'an, dalam hadis-hadis Nabi, ya. Baik bid'ah dalam ibadah maupun bid'ah dalam akidah. Karena bid'ah bisa jadi dalam perkara ibadah dan bid'ah juga bisa jadi dalam masalah akidah. Dan pembahasan ini sangat penting, terutama di zaman sekarang yang di mana orang berinovasi sebebas-bebasnya dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dan orang bebas, tinggal dia berinovasi kemudian disampaikan di YouTube, di medsos, ya. Mau bilang akidah begini, mau bilang ini, mau bilang ini. Banyak orang sekarang bebas berbicara. Memasukkan filsafat dalam agama Islam, memasukkan ajaran luar dalam agama Islam, terserah. Orang berbicara sekarang sebebas-bebasnya. Ibadah mau sambil joget, mau sambil nari, mau sambil musik-musikan, mau apa saja semua ada sekarang, ya. Ya, mau ibadah di gereja, mau ibadah di mana tempat kuil ibadah orang lain, terserah. Sekarang orang bebas melakukannya, liar, ya. Maka kita dengan belajar Fadlul Islam, kita ingin mengembalikan Islam kepada Islam yang murni, karena kemudian Islam, keutamaan Islam tidak bisa diraih kecuali dengan Islam yang murni. Adapun Islam yang sudah terkontaminasi dengan perkara yang bukan dari Islam, baik dari ajaran agama lain, dari ajaran filsafat Yunani, ya, dari inovasi seseorang, ya, maka ini menghilangkan keutamaan Islam, ya. Baik, kita akan bacakan apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullahu taala, ya. Bab tahdhir minal bid'ah. Bab tentang peringatan dari bahaya bid'ah. Yang pertama dibawakanlah hadis dari Al-Irbad bin Sariyah. Dari Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, wa adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan. Rasulullah sallam memberi mau'izah, wejangan kepada kami dengan wejangan yang sangat mengena. Wajilat minhal qulub, yang menjadikan hati kami takut, ya. Wa dharafat minhal uyun, yang menjadikan mata kami mengalirkan air mata. Qulna ya Rasulullah, kami berkata, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in. Wahai Rasulullah, seakan-akan inilah nasihat atau wejangan orang yang hendak berpisah. Famadza ta'hud ilaina? Apa yang kau pesankan bagi kami? Jadi Rasulullah beri wejangan, para sahabat memahami seakan-akan Rasulullah SAW ingin berpisah, meninggalkan mereka, ingin pergi ke tempat yang jauh atau ingin meninggalkan mereka, ya. Sehingga para sahabat ingin diberi wasiat. Qulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in, famadza ta'had ilaina? Maka kami berkata, wahai Rasulullah, seakan-akan inilah nasihat orang yang akan berpisah. Apa nasihat engkau kepada kami? Wasiat engkau. Qala usikum bitaqwallah. Maka Rasulullah SAW berkata, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, was-sam' wa ta'ah,
dan untuk bertakwa dan untuk mendengar dan taat kepada penguasa. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun habasyi, meskipun yang memerintah kalian adalah seorang hamba sahaya. Fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, siapa yang hidup setelah kalian dia akan melihat banyak perselisihan dalam agama. Fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Maka berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku. Addu 'alaiha bin nawajidh, dan gigitlah dengan geraham kalian. Wa iyyakum muhdatsatil umur, dan waspadalah kalian di perkara-perkara yang baru. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah, sungguhnya setiap perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Nabi mengatakan seluruh bid'ah adalah sesat. Ya, seluruh bid'ah sesat. Dalam riwayat wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan di neraka. Ya. Taib, ini adalah wejangan Nabi yang mengena para sahabat. Rasulullah memberi wejangan sampai para sahabat hati mereka tersentuh sampai mereka menangis, sehingga mereka minta wasiat khusus. Mereka memahami ini wasiat dari Nabi seakan-akan Nabi ingin berpisah dari mereka. Sehingga mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, ini adalah ka'annaha mau'izatum muwaddi'in." Seakan-akan merupakan nasihat orang yang hendak berpisah. Berilah wasiat kepada kami. Artinya mereka minta wasiat khusus. Maka apa wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasiat perpisahan, ya. Maksudnya wasiat orang yang seakan-akan akan berpisah, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Usikum bittaqwallah," bertakwa kepada Allah. Yang pertama. Yang kedua, wasam wa ta'ah, mendengar dan taat. Mendengar dan taat. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun, meskipun yang berkuasa, yang memerintah adalah hamba sahaya. Adalah budak sahaya. Budak. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan yang ketiga, peringatan akan ada banyak perselisihan. Ya. Fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Akan ada banyak perselisihan dalam masalah agama. Yang hidup setelah Nabi akan mendapati, yang hidup setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendapati banyak perselisihan agama. Perselisihan agama dalam agama. Maka apa solusinya? Rasulullah menyiarkan solusi. Solusinya fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Solusinya adalah pertama, berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Ingat, teguh dengan sunnah Nabi. Sunnah itu contoh yang diajarkan Nabi, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ahlus sunnah, ya berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ahlul bid'ah, berpegang teguh dengan bid'ah yang diada-adakan. Berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah para sahabat. Khulafa'ir rasyidin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa addu 'alaiha bin nawajidh, gigit dengan geraham kalian. Wa iyyakum, kemudian yang kedua solusinya waspada, jauhi. Ini yang terkait dengan pembahasan kita. Waspada, jauhi atau waspada. Wa muhdatsatil umur, iyyakum muhdatsatil, dari perkara-perkara baru agama, dari perkara-perkara baru dalam agama. Kenapa harus waspada? Karena setiap perkara baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah sama dengan sesat. Setiap sesat tempatnya di neraka, ya. Seperti itu. Ya. Ini wasiat perpisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Rasulullah SAW menyuruh untuk bertakwa, dan ini Rasulullah siapa yang hidup setelah Nabi, dan kita hidup setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita melihat banyak perselisihan. Ya. Terus wasiat Nabi pertama apa? Usikum bittaqwallah, bertakwa kepada Allah. Ini yang penting. Bertakwa kepada Allah. Apa maksudnya bertakwa kepada Allah? Sebagaimana dikatakan Talq bin Habib, ya, engkau menjalankan ketaatan
ala nurin minallah tarju thawaballah, ya. Yaitu dengan cahaya dari Allah, petunjuk dari Allah, dan engkau mengharap pahala dari Allah. Kemudian engkau meninggalkan maksiat kepada Allah, ala nuri minallah khifata adzabillah, ya. Meninggalkan maksiat dengan petunjuk dari Allah karena takut azab Allah Subhanahu wa taala. Takwa kesimpulannya adalah menjalankan perintah. Perhatikan, dengan petunjuk, ala nuri minallah, berharap pahala. Tarju sawaballah. Kemudian takwa, meninggalkan maksiat. Anta truk ma'asi Allah. Dengan petunjuk, ala nuri minallah, petunjuk Allah, takut azab Allah, takut azab Allah. Ini perkataan Talq bin Habib, dan dia ulama dari ulama kalangan tabi'in. Itu kesimpulan dari takwa. Ketika kita menjalankan ketaatan harus ada dalil, bukan kita menjalankan ketaatan dengan ide kita, inovasi kita. Ya, makanya ala nuri minallah kata dia, ya. Ya. Engkau menjalankan ketaatan kepada Allah ala nurin minallah, dengan petunjuk dari Allah. Tidak asal menjalankan ketaatan kemudian tarju sawaballah, kau berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sekarang di zaman butuh kita ketakwaan, untuk bertakwa. Banyak hal-hal yang bisa memalingkan diri kita daripada ketakwaan, ya. Malas beribadah, kemudian terjerumus dalam maksiat, maka seorang bertakwa kepada Allah. Kemudian wasiat kedua yang juga penting di zaman ini, kita semakin jauh dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendengar dan taat meskipun yang merintahkan adalah budak, ya. Sama wa ta'ah kepada penguasa selama dia mengajak kepada ketaatan. Ya, kalau dia mengajak kepada keburukan jangan ditaati. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Karena orang-orang di luar sana ingin Islam kita hancur. Ketika tidak ada suatu negeri yang mengayomi orang-orang Islam, di mana terjadi kekacauan di situ, terjadi perang saudara, di mana penguasanya diberontaki, dan ini yang mereka inginkan. Ketika tidak ada negeri kaum muslimin, maka kaum muslimin akan mudah untuk dikuasai, diambil hartanya, kemudian dijadikan diintimidasi, disiksa, kemudian disuruh keluar dari Islam. Tapi kalau kita berada dalam satu dalam suatu negara, meskipun kondisi penguasa yang tentunya terkadang tidak sesuai dengan, tidak sempurna, ya, maka lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Oleh karenanya di antara wasiat Nabi yang Nabi sampaikan dalam banyak hadis, untuk taat mendengar kepada penguasa yang sah, ya, selama mereka mengajak kepada kebaikan. Adapun kalau mereka mengajak maksiat maka tidak perlu taat, tapi bukan berarti memberontak. Ini sangat penting karena sebagian orang terprovokasi untuk memberontak, untuk mengangkat senjata, untuk memerangi, dan ini berdampak buruk. Lihatlah apa yang terjadi di negara-negara Islam di luar sana, ya. Di Libya, di Suriah, ya, di Yaman, hancur, ya. Ekonomi hancur, beribadah tidak mudah, perang saudara, ya. Dan seperti itu yang tidak kita inginkan, ya. Oleh karenanya bersama, taruhlah penguasa adalah penguasa yang zalim, tetapi ada negeri itu lebih penting daripada tidak ada negeri sama sekali. Dan sekarang banyak provokasi yang disampaikan untuk memberontak, untuk ini jangan dengar. Kebanyakan mereka provokasi bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun mereka memprovokasi karena Allah pun kita tidak boleh memberontak kepada penguasa yang sah. Apalagi ternyata mereka menyerukan untuk memberontak. Ini karena masalah dunia, karena mereka tidak kebagian jabatan misalnya, ya. Betapa banyak orang-orang dahulunya berkuar-kuar ketika sikir jabatan kemudian diam, atau mereka tidak mendapat proyek misalnya. Ternyata urusan pemberontakan banyak urusan duniawi, bukan urusan akhirat, ya. Kalaupun ada yang menyuruh kita memberontak karena akhirat, itu pun tidak boleh kita taati. Kita menjaga keutuhan negeri kaum muslimin, ya. Negeri kita negeri kaum muslimin, ya, mayoritas orang-orang Islam, dan alhamdulillah syiar bisa kita dengar azan di mana-mana, kita bisa salat Id dengan mudahnya, salat Jumat dengan mudahnya. Kita bisa bayar zakat, kita bisa melaksanakan rukun Islam dengan baik, kita bisa banyak yang bisa kerjakan di negeri ini. Kalau negeri ini kemudian terjadi pemberontakan, hancur, itu yang diinginkan oleh
orang-orang luar di sana sehingga runtuhlah Islam dengan runtuh negerinya. Oleh karenanya jangan mudah terprovokasi. Sebagaimana kita taat kepada Nabi yang memerintahkan kita untuk salat, untuk bayar zakat, untuk haji, ya, untuk puasa, maka kita juga taat kepada Nabi SAW untuk memerintahkan kita untuk bersabar. Kalau pemerintah kita pun zalim, kita pun bersabar. Ya, kalau zalim kita pun tetap bersabar. Jangan sampai pada derajat pemberontakan. Kita mau memperbaiki dengan cara yang baik, ingin menasihati dengan cara yang baik. Adapun mengangkat senjata, kemudian turun di jalan, maka ini hanya provokasi orang-orang yang biasanya karena kepentingan dunia. Ketika mereka juga dalam kondisi yang tidak menyenangkan, mereka pun menyelamatkan diri sehingga orang-orang bodoh di jalan akhirnya menjadi korban. Dan itu yang sering terjadi. Itu yang sering terjadi. Oleh karenanya kita ambil pelajaran dari sejarah zaman dahulu sampai sejarah zaman sekarang. Tidaklah ketika terjadi pemberontakan kecuali ya kata Ibnu Taimiyah ma aqamu dinan wala dunyan. Mereka tidak menegakkan agama dan dunia juga mereka tidak dapatkan. Jadi pertumpahan darah di kalangan kaum muslimin, hancur-hancuran, negeri hancur dan tidak ada faedah. Dan masih ada pelajaran di sekitar kita sekarang. Lihatlah negara-negeri di sana ya. Libya, kemudian Suriah, kemudian Yaman. Lihat apa yang terjadi. Bagaimana kondisi ya, yang terjadi sekarang gara-gara terjadi pemberontakan. Oleh karena di antara wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam sama wa ta'at, dengar meskipun yang memerintah budak. Siapa sih yang suka diperintah oleh budak? Ini kalau ada budak secara hukum syar'i budak tidak pantas menjadi penguasa. Tapi kalau seandainya dia kudeta dan akhirnya menjadi penguasa. Dia menjadi penguasa. Kemudian negeri sudah menjadi aman, maka kita harus taat kepada dia pun. Ya, ini kalau dikudeta oleh budak ya. Artinya Nabi memberikan gambaran yang paling buruk meskipun yang memerintahin kamu seorang budak. Ya, maka kamu sabar dan taat demi kemaslahatan yang besar, dan syariat menimbang maslahat dan mudarat. Di antara mudarat yang paling besar adalah mengangkat senjata, memberontak kepada penguasa. Akibatnya sangat buruk ya, akibatnya sangat buruk, pertumpahan darah dan hancurnya kekuatan kaum muslimin. Wallahu musta'an. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW mengingatkan, fa innahu may ya'ish minkum, siapa yang hidup setelahku dia akan melihat banyak perselisihan dalam agama. Ini kita dapati sekarang perselisihan dalam agama. Maka apa solusinya? Rasulullah SAW kasih tahu. Solusinya adalah berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Ya, alaikum bi sunnati, berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatul khulafar rasyidin, dan berilah berpegang teguh dengan sunnah para khulafar rasyidin, para sahabat. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah dengan geraham kalian. Artinya Syekh Shalih Al-Fauzan ketika mensyarah hadis ini beliau mengatakan ibarat seorang ketika di tengah lautan ada gelombang, ombak, dan dia akan tenggelam. Dia akan tenggelam. Maka ketika dia mendapati tali, dia berpegang dengan kuat. Bahkan supaya tidak lepas, dia gigit tali tersebut. Karena bahaya yang begitu besar di sekelilingnya. Rasulullah menggambarkan gigit, bukan sekedar pegang, bahkan gigit supaya kau benar-benar selamat. Kenapa? Karena di sekitarmu banyak sekali syubhat, banyak sekali syahwat, banyak sekali bid'ah yang berada di sekitarmu. Caranya berpegang dengan sunnah Nabi dengan sekuat-kuatnya, bahkan digigit. Demikian juga sunnah para sahabat, bahkan digigit. Kemudian Rasulullah ingatkan juga solusi yang kedua, hati-hati wa iyyakum wa muhdatsatil umur, waspadalah kalian dari perkara-perkara yang baru dalam agama. Karena wa kullu muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara agama yang baru dalam agama adalah bid'ah ya. Ini adalah hadis yang menjelaskan tentang peringatan terhadap bid'ah. Siapa yang terjerumus dalam bid'ah, maka dia akan terjerumus dalam perselisihan dan tidak akan mendapatkan solusi. Adapun seorang yang berpegang teguh dengan sunnah ya, maka berpegang teguh dengan sunnah para sahabat, ya, maka dia akan bisa keluar dari solusi karena dia tahu jalan yang benar dalam menghadapi berbagai macam perselisihan. Kembali kepada sunnah Nabi dan sunnah para sahabat. Taib. Setelah itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah membawakan asar dari sahabat tentang peringatan terhadap bid'ah. Ya. Di antaranya an Hudzaifah radhiyallahu anhu. Ya. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, kullu ibadatin la yata'abbaduha ashabu Muhammadin fala ta'abbaduha. Kaidah yang sangat penting ya. Dari Hudzaifah, perhatikan. Hudzaifah bin Yaman, Hudzaifah radhiyallahu taala anhu ya. Dia mengatakan kullu ibadatin, semua ibadah, la yata'abbaduha ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fala ta'abbaduha, yang tidak dikerjakan.
oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jangan lakukan. Fala ta'abbaduha, maka jangan lakukan. Maka jangan lakukan. Ini kaidah. Kemudian beliau berkata, fa innal awwala lam yada' lil akhir maqalan. Sungguhnya generasi awal tidak meninggalkan sisa bagi generasi akhir. Ya, tidak ada kata-kata lagi, semua sudah dikerjakan oleh para sahabat. Fattaqullaha ya ma'syaral qurra, maka bertakwalah kepada Allah wahai para ahli Quran. Wa khudhu tariqa man kana qablakum, ambillah jalan orang-orang sebelum kalian. Rawahu Abu Daud, hadis riwayat atau asar riwayat Abu Daud. Ini jelas ya, Hudzaifah mewasiatkan ya, jangan beribadah yang tidak dikerjakan oleh para sahabat. Karena para sahabat mereka yang lebih tahu tentang kebaikan, mereka lebih tahu tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendapati agama yang sempurna. Ya. Turun kepada mereka ayat Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, ya. Maka selama tidak dilakukan sahabat, maka jangan lakukan. Jangan berinovasi dalam ibadah. Tidak mungkin sahabat luput kemudian kita kerjakan. Ya. Sahabat tidak tahu kemudian kita tahu, enggak mungkin. Karena ketika sahabat ada, agama sudah sempurna. Dan ini sama dengan perkataan ya, sama dengan perkataan Imam Malik ya. Sama dengan perkataan Imam Malik. Kata Imam Malik rahimahullah taala, faman lam yakun yauma idzin dinan falan yakun al-yauma dina. Apa yang di zaman sahabat bukan agama, falan yakuna yauman dina, ya. Falan yakuna yauma dina, maka tidak mungkin jadi agama sekarang. Tidak mungkin, kata Imam Malik. Karena kalau kita mengatakan ada perkara agama yang sahabat tidak tahu, atau ada ibadah yang sahabat tidak kerjakan, atau ada keyakinan yang sahabat tidak tahu, terus kita tahu sekarang kita kerjakan, kita punya keyakinan baru, kita punya akidah baru, kita punya ibadah baru, berarti agama di zaman sahabat tidak sempurna, kita yang sempurnakan. Maka apa yang di zaman sahabat bukan agama, sekarang juga bukan agama. Mustahil di zaman sahabat bukan agama, sekarang jadi wajib, mustahil. Berarti para sahabat dahulu meninggalkan kewajiban. Mustahil. Contoh seperti zaman sekarang, saya kadang dengar cerita sedih. Contoh, setelah misalnya, dan ini saya sudah jelaskan 4 mazhab ya, bahwasanya tidak ada namanya orang kalau sudah meninggal kemudian harus ada acara tahlil, makan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari ketujuh makan-makan, kemudian bikin acara walimah kematian. Ini tidak ada ya. Di zaman Nabi tidak ada, zaman sahabat tidak ada, zaman 4-5 mazhab tidak ada. Tidak ada dulu, tidak ada sunnah, apalagi wajib, tidak ada. Sekarang jadi wajib menurut sebagian orang. Jadi wajib menurut sebagian orang. Saya banyak yang berutang-utang. Saya kemarin ke suatu daerah, subhanallah, yang dikucilkan, yang tidak melakukan acara tersebut dikucilkan. Ya, dikucilkan. Bahkan kalau tidak mengikut acara tersebut, tidak diizinkan untuk dikubur di wilayah tertentu, harus di kuburan tempat lain. Subhanallah. Saya bilang ini bagaimana? Suatu yang di zaman Nabi tidak ada sekarang menjadi wajib. Bahkan kalau ada yang tidak melakukan maka disikapi. Ini mustahil. Bukan sekedar sunnah loh, wajib. Kalau ada yang tidak melakukan disalah-salahin, dianggap seperti menguburkan kucing lah apalah. Ya akhi, berarti sahabat dahulu meninggalkan kewajiban semuanya. Ya. Para sahabat, para tabi'in meninggalkan kewajiban. Agama mereka tidak sempurna, kita mau sempurnakan dengan syariat baru zaman sekarang. Ya. Yang sudah saya jelaskan dalam buku saya, ajaran-ajaran Imam Syafi'i yang ditinggalkan. Oleh karenanya, ini kita jadikan kaidah apa yang di zaman Nabi bukan agama, maka zaman sekarang juga bukan agama. Ibadah yang tidak dilakukan oleh para sahabat, jangan kita lakukan sekarang, kata Hudzaifah. Ya, kullu ibadatin la yata'abbaduha ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, seluruh ibadah yang tidak dilakukan oleh sahabat Nabi, maka jangan kalian melakukannya. Makanya dia menasihati kepada ahli baca Quran,
Khudhu tariqa man kana qablakum. Ikuti jalan orang-orang sebelum kalian. Jangan kalian bikin jalan-jalan baru dalam membaca Al-Qur'an, jangan ya. Seperti sebagian zaman sekarang, sebagian qurra ya sekedar ahli baca Quran, nanti bikin untuk baca Quran dengan musik-musik tertentu ya. Ini tidak ada zaman dulu seperti itu ya. Kemudian sebagian mereka baca Quran membuka nyanyian ya. Ada kontes musik kemudian dia buka dengan bacaan Quran, dari mana seperti itu? Ya. Jadi maksud saya ini kaidah. Makanya akidah apapun yang di zaman Nabi tidak ada, maka sekarang juga bukan akidah. Perhatikan. Akidah apapun di zaman Nabi bukan akidah, maka zaman sekarang juga bukan akidah. Ibadah apapun di zaman Nabi bukan ibadah, maka zaman sekarang juga bukan ibadah. Ini kaidah dari Hudzaifah bin Yaman, kemudian sama dengan yang disampaikan oleh Imam Malik rahimahullahu taala. Dan terakhir kita bawakan praktek bagaimana sahabat mengingatkan tentang bahaya bid'ah, yaitu praktek dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan ini riwayat terakhir penutup kajian kita Fadlul Islam. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata, wa qala Darimi, berkata Darimi, akhbarani Al-Hakam bin Al-Mubarak anba'ana Amr bin Yahya qala sami'tu abi yuhaddithu an abihi qala kunna najlisu ala babi Abdullah bin Mas'ud. Amr bin Yahya berkata, aku mendengar ayahku menceritakan dari ayahnya, dari kakekku. Kakekku berkata, kunna najlisu ala babi Abdullah bin Mas'ud. Kami duduk di pintu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qabla salatil ghadat, sebelum salat subuh. Jadi mereka para tabi'in, mereka ingin menuntut ilmu dari Ibnu Mas'ud. Caranya bagaimana? Mereka nunggu Ibnu Mas'ud keluar mau salat subuh, dan ini menunjukkan bagaimana mereka menghargai ulama. Bahkan mereka berusaha, bahkan nunggu sebelum subuh, nunggu keluar dari pintunya. Kenapa? Kalau Ibnu Mas'ud pergi ke masjid, mereka bisa nanya-nanya masalah agama. Manfaatkan waktu ketika Ibnu Mas'ud keluar dari rumah menuju masjid. Mereka nungguin. Tidak mengganggu, mereka nunggu sampai Ibnu Mas'ud keluar salat subuh. Fa idza kharaja masyayna ma'ahu ilal masjid. Kalau Ibnu Mas'ud keluar, maka kami ikut jalan bersama beliau ke masjid. Ya, tujuannya menuntut ilmu. Faja'ana Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Maka datanglah Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Ini kejadiannya di Kufah. Di Kufah di Irak. Ketika itu Abu Musa al-Asy'ari adalah Amir Kufah, yaitu gubernur Kufah. Abu Musa al-Asy'ari. Dan juga sahabat radhiyallahu anhu, dan Ibnu Mas'ud adalah ulamanya Kufah. Ibnu Mas'ud adalah termasuk sahabat-sahabat senior yang pertama awal-awal masuk Islam di fase Mekah, dan dialah awwalu man jahara bil Quran. Dialah orang yang pertama kali baca Quran terang-terangan sampai dipukulin di depan Ka'bah, dipukulin baca surat Ar-Rahman, alamal Quran, dipukulin Ibnu Mas'ud karena Islam waktu itu masih lemah di awal-awal Islam. Artinya dia termasuk sahabat senior ya dari kalangan Muhajirin. Oleh karenanya Abu Musa al-Asy'ari meskipun dia sahabat tapi dia menghormati Ibnu Mas'ud karena ilmu yang berbeda dari Ibnu Mas'ud. Ternyata ketika kami sedang menunggu Ibnu Mas'ud keluar dari rumahnya untuk salat subuh, datang Abu Musa al-Asy'ari, dan dia adalah Amir Kufah, dia adalah gubernur. Dan dia bertanya, "Akharaja ilaikum Abu Abdurrahman ba'd?" Apakah Ibnu Mas'ud sudah keluar atau belum? Qulna la, belum. Fajala sama ana hatta kharaj. Maka dia tidak ketuk pintu Ibnu Mas'ud, dia ikut duduk sama kami nunggu Ibnu Mas'ud. Sebab menuntut ilmu nunggu sebelum subuh, keluar sang alim keluar dari rumah. Mereka nunggu di situ. Falamma kharajakumna ilai jami'an. Ketika Ibnu Mas'ud keluar menuju masjid, kami segera berdiri menuju dia. Kemudian kami berkata, kemudian Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, "Ya Abu Abdurrahman." Ternyata ada pertanyaan yang ingin dia tanya tentang bid'ah yang dia lihat di masjid. Dia berkata, "Ya Abu Abdurrahman," kunyahnya Abdullah bin Mas'ud, "Wahai Ibnu Mas'ud, inni ra'aitu anifan fil masjid amran ankartuhu wa lam ara walhamdulillah illa khairan." Aku melihat suatu perkara di masjid dilakukan oleh sebagian orang, aku mengingkarinya, namun aku lihat yang mereka lakukan baik, cuma aku mengingkarinya. Qala fama huwa? Apa yang kau lihat? Kata Abu Musa al-Asy'ari, "In ishta fasatarahu." Kalau kau masih panjang umur, kau akan melihat di masjid. Qala, kemudian dia jelaskan, "Ra'aitu fil masjid qauman hilaqan julusan yantadhiruna shalat." Aku melihat di masjid sekelompok orang berhalaqah-halaqah, kumpulan-kumpulan. Mereka duduk menunggu salat. Lihat, mereka lakukan ibadah yang agung, nunggu salat. Dan nunggu salat bagus. Fi kulli halaqatin rajulun, setiap lingkaran atau kelompok orang ada seorang pemimpin. Wa fi aidihim hasan, dan masing-masing orang memegang kerikil. Fa yaqulu kabbiru mi'ah, maka sang pemimpin halaqah berkata,
Bertakbirlah 100 kali. Yukabbiruna mi'ah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Rame-rame. Fayaqulu hallilu mi'ah. Kemudian dia bilang lagi, ayo bertahlil 100 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Fayaqulu sabbihu mi'ah. Kemudian dia pimpin, dia berkata, bertasbihlah 100 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lihat ibadah yang mereka lakukan apa? Nunggu salat bagus atau tidak? Bagus. Bertasbih, bertahlil, bertakbir, ini semua ibadah yang agung. Ya, kalimat terbaik adalah ini, subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Lebih baik dari mimma talat alaihi syams, kata Nabi, lebih aku suka daripada dunia yang terbit di atasnya matahari. Kalimat yang paling dicintai oleh Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar, subhanallah. Jadi mereka berzikir dengan kalimat yang agung dan mereka nunggu salat ibadah yang mereka lakukan. Tapi aneh karena ada satu orang yang mimpin, kemudian mereka paduan suara, subhanallah, subhanallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, 100 kali. Ibnu Mas'ud berkata kepada Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, "Famadza qulta lahum?" Apa yang kau katakan kepada mereka? Qala ma qultu lahum syai'an. Aku tidak mengatakan apa kepada mereka. Intidhara amrik wa intidhara ra'yik. Saya tunggu perintahmu dan saya tunggu pendapatmu. Ini menunjukkan bagaimana Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu menghormati Ibnu Mas'ud. Karena Ibnu Mas'ud alim. Lebih alim daripada beliau. Kata Ibnu Mas'ud, "Afala amartahum an ya'uddu sayyi'atihim wa dhamintu lahum an la yadhi'a min hasanatihim syai'." Kenapa kau tidak suruh mereka hitung saja dosa-dosa mereka? Ingat-ingat dosa, yang hitung dosa. Aku jamin bagi mereka tidak ada kebaikan mereka yang hilang. Ngapain hitung-hitung tasbih dengan 100 kali? Suruh mereka hitung dosa-dosa mereka. Tsumma madha wa madaina ma'ahu. Kemudian Ibnu Mas'ud berjalan menuju masjid dan kami pun berjalan bersama beliau. Hatta atahalaqatan min tilkal hilaq. Akhirnya dia mendatangi salah satu halaqah dari halaqah tersebut. Ternyata bid'ah ini sudah tersebar. Bid'ah seperti itu, ada orang punya ide kemudian bikin, akhirnya orang suka. Dan seperti ini zaman sekarang orang suka kebaikan, dia punya ide, ikut semuanya. Seperti ini, ada yang punya ide, asik nih pada banyak akhirnya. Fawaqafa alaihim, maka Ibnu Mas'ud berhenti pada salah satu halaqah. Kemudian dia berkata, "Ma hadzal ladzi arakum tasnaun?" Apa ini yang aku sedang lihat kalian lakukan? Apa ini kalian lakukan? Aku lihat sekarang. Mereka kenal Ibnu Mas'ud, mereka berkata, "Ya Aba Abdurrahman." Qalu, "Ya Aba Abdurrahman, hasan na'uddu bihi takbir wa tahlil wa tasbih." Ini sekedar kerikil kami untuk menghitung takbir, tasbih dan tahlil untuk mengingat Allah. Ibnu Mas'ud marah berkata, "Fa'uddu sayyi'atikum fa ana dhaminun alla yadhi'a min hasanatikum syai'." Hitung saja keburukan-keburukan mereka, hitung saja dosa-dosa kalian, itu dosa-dosa. Ya. Aku jamin kebaikan kalian tidak ada yang sia-sia. Hitung dosa-dosa kalian. Wahai hakum, kemudian dia berkata, celaka kalian ya umat Muhammad, wahai umat Muhammad. Ma asra'a halakatakum. Betapa cepat kebinasaan kalian. Betapa cepat kalian rusak seperti ini ibadah kalian. Haula'i sahabatu nabiyikum mutawaffirun. Lihat sahabat-sahabat Nabi masih banyak hidup. Ibnu Mas'ud wafat kalau tidak salah tahun 32 Hijriah. Dan tahun 32 Hijriah sebelum beliau wafat masih banyak para sahabat. Masih banyak para sahabat, masih banyak para sahabat, masih ada Utsman, masih banyak sahabat tersebar di Madinah, di Makkah, ya masih banyak. Maka beliau berkata, haula'i sahabatu nabiyikum. Kok bisa kalian begitu cepat rusak, cepat binasa sementara para sahabat masih banyak? Wa hadhi thiyabuhu lam tabla. Lihatlah baju Nabi masih belum rusak. Wa aniyatu lam tuksar, dan bejana-bejana Nabi pun belum rusak. Artinya baru saja Nabi meninggal. Masih mungkin 10 tahun atau 20 tahun, artinya masih Rasulullah wafat pada tahun 11 Hijriah. Artinya Ibnu Mas'ud wafat 30, artinya dia berbicara ini sebelum beliau wafat tentunya. Ya artinya masih mungkin 10 tahun, 15 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum lama meninggal. Kok kalian sudah bisa seperti ini? Kemudian beliau berkata, "Walladzi nafsi biyadihi." Lihat ini kesimpulan Ibnu Mas'ud. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Innakum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammad aw maftatahu babil dhalalah. Kalian sedang berada di atas agama yang lebih baik daripada agamanya Muhammad, atau kalian membuka pintu kesesatan. Ya. Perhatikan perkataan Ibnu Mas'ud. Dia cuma perkataan Ibnu Mas'ud. Dua kemungkinan. Menyebutkan hanya dua kemungkinan. Tidak ada kemungkinan ketiga. Yang pertama, kalian di atas agama yang lebih baik daripada agamanya Muhammad. Yang lebih baik
dari agama Muhammad. Ini kemungkinan pertama. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kedua, au muftatihu babil dhalalah, kalian membuka pintu kesesatan. Pintu kesesatan. Tidak ada, yaitu bid'ah tentunya. Tidak ada pilihan ketiga. Ya. Apa jawaban mereka ketika ditegur oleh Ibnu Mas'ud? Mereka cari alasan. Kata mereka, wallahi ya Aba Abdurrahman ma aradna ilal khair. Wahai Ibnu Mas'ud, kami melakukan ini tidak lain kecuali ingin kebaikan. Jadi mereka ingin kebaikan. Banyak ahlul bidah niatnya ingin baik. Tapi salah kata Ibnu Mas'ud, wa kam min muridin lil khairi lan yusibahu. Betapa banyak orang ingin kebaikan tidak mendapatkannya. Tidak mendapatkannya. Ibnu Mas'ud, ini tidak ada seperti ini. Para sahabat tidak melakukan ibadah seperti ini, maka jangan lakukan. Inna Rasulullah SAW haddatsana anna qauman yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Rasulullah pernah mengabarkan kepada kami ada suatu kaum yang mereka baca Quran namun tidak melewati kerongkongan mereka. Artinya tidak mengerti agama. Baca Quran tapi enggak ngerti agama. Wa imullah ma adri la alla aktsarahum minkum. Demi Allah saya khawatir yang dimaksud oleh Nabi banyak dari kalian. Ya, itu sebelum keluarnya Khawarij ketika itu. Rasulullah Ibnu Mas'ud mengatakan saya khawatir kalian ini banyak yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata benar setelah Ibnu Mas'ud keluar, kemudian Utsman bin Affan meninggal pada tahun 35 Hijriah, kemudian Ali bin Abi Thalib memimpin, akhirnya timbul Khawarij. Kata Amr bin Salamah radhiyallahu anhu, ra'aina ammata ulaikal hilak yuta'inunana yauman nahrawan ma'al Khawarij. Kami dapati kebanyakan mereka ternyata ikut serta bersama Khawarij memerangi kami ketika hari Nahrawan, perang Nahrawan. Itu lokasi di mana terjadi perang Ali bin Abi Thalib melawan orang Khawarij. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis sangat jelas ya. Yang dilakukan oleh orang tersebut baik, nunggu salat baik, bertasbih baik, bertakbir baik, bertahlil baik. Yang masalahnya apa? Mereka bikin ibadah inovasi baru. Ada pimpin subhanallah, paduan suara subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Menurut mereka baik dan mereka bilang kami ingin kebaikan. Namun kata Ibnu Mas'ud, betapa banyak orang yang kebaikan dia tidak mendapatkannya. Kemudian Ibnu Mas'ud hanya memberikan dua kemungkinan. Kalian agamanya lebih baik daripada agama Muhammad atau kalian membuka pintu kesesatan. Kesesatan buat kalian atau kesesatan untuk orang-orang setelah kalian. Dan inilah yang kita katakan kepada para pelaku bid'ah. Kalian melakukan satu agama yang lebih baik daripada agama Muhammad. Rasulullah tidak pernah begini, para sahabat tidak pernah begini. Berarti kalian lebih hebat dari sahabat. Kalian lebih kreatif daripada sahabat. Kalian lebih bertakwa dari sahabat. Kalian lebih tahu bahwa yang ibadah yang kalian lakukan lebih mendekatkan kepada Allah daripada para sahabat. Padahal suatu ibadah diterima atau tidak itu kan perkara gaib. Lebih disukai oleh Allah atau tidak, lebih itu perkara gaib. Dan kita punya kaidah, Nabi mengatakan, ya, wa khairul huda huda Muhammad. Sebaik-baik petunjuk Muhammad. Salat yang terbaik salatnya Muhammad. Zikir yang terbaik zikirnya Muhammad. Ya. Dakwah yang terbaik dakwanya Muhammad. Semuanya yang terbaik adalah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan kau tambah-tambahin, berarti kau merasa kamu lebih baik. Muhammad masih kurang. Saya lebih ngerti daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya lebih tahu jalan yang terbaik untuk menuju Allah daripada Muhammad. Itu konsekuensi, tidak ada konsekuensi lain. Kalau kau melakukan bid'ah, konsekuensinya engkau berada di atas ajaran lebih baik daripada ajarannya Muhammad atau kau membuka pintu kesesatan. Itu saja. Ini konsekuensi yang dilakukan oleh dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, konsekuensi logis. Konsekuensi logis ya. Oleh karenanya ini menunjukkan peringatan dari Ibnu Mas'ud terhadap bahaya bid'ah. Karenanya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah bagi kita kalau ingin menjalankan Islam yang murni agar kita mengetahui keutamaan Islam, maka jauhi tambahan-tambahan terhadap Islam. Jalankan Islam yang murni. Apa yang dilakukan oleh sahabat tidak diyakini oleh sahabat, maka tidak usah kita yakini ya. Dan itu banyak ya. Saya sudah pernah contohkan ya. Misalnya ada yang mengatakan Allah di mana-mana. Kita bilang Allah di mana-mana itu sahabat dulu begitu kah? Tanya sama mereka. Apakah sahabat dulu bilang Allah di mana-mana? Ada yang mengatakan Allah tidak lihat, tidak di bawah. Dulu sahabat begitukah? Apakah Nabi pernah bilang Allah tidak di bawah? Tanya sama mereka ya. Ya. Setiap akidah, setiap ibadah. Ada ibadah melakukan ibadah baru. Dulu Nabi sahabat begini kah? Kalau enggak maka jangan buka pintu kesesatan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini saja yang saya sampaikan dan ini adalah penutup dari kitab Fadlul Islam. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan dalam kitab yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita dan matikan kita di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjauhkan kita dari praktek-praktek bid'ah yang tercela dan tetap memberikan kita istiqamah untuk menjalankan Islam yang murni. Tapi demikian saja Sultan apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita berjumpa di pembahasan kitab yang lain. Demikian wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.